info orang dalam. Mendadak 3 naturalisasi baru dikabarkan tuntas dan siap tampil di round 4. Pelatih Irak langsung jujur, langsung ngomong gini soal timnas Indonesia. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut hanya di Kamus Bola. Proses naturalisasi 3 pemain baru untuk timnas Indonesia dipastikan hampir rampung. Kabar ini disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, yang dikenal sebagai tangan kanan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dia mengungkapkan bahwa ketiga pemain tersebut kemungkinan besar sudah bisa membela Garuda dalam waktu dekat. Hassani menyebutkan bahwa proses administrasi naturalisasi sudah berada di tahap akhir. Meski tidak menyebutkan nama secara detail, publik sepak bola tanah air sudah menebak-nebak siapa saja sosok yang dimaksud, mengingat isu ini sudah lama menjadi perbincangan di kalangan pecinta timnas. Kata Hassani, insya Allah prosesnya tuntas. Mereka siap membela timnas Indonesia di ajang resmi terdekat. Dia memastikan seluruh dokumen hukum dan administrasi sudah hampir selesai, hanya menunggu pengesahan resmi dari pemerintah. Ketiga pemain ini diharapkan bisa menambah kekuatan skuad asuhan Patrick Kluivert, terutama di sektor yang selama ini dianggap kurang maksimal. Kehadiran pemain keturunan dengan kualitas Eropa diyakini akan meningkatkan daya saing Indonesia di level Asia. Rencana ini mendapat sambutan positif dari para pendukung timnas. Mereka berharap proses ini segera selesai agar ketiga pemain tersebut bisa tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Dengan langkah ini, PSSI menegaskan komitmennya untuk memperkuat timnas melalui strategi jangka panjang. Publik kini tinggal menunggu momen resmi ketika ketiga pemain tersebut mengenakan seragam merah putih untuk pertama kalinya. Sementara itu, menjelang duel panas kontra timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Irak melontarkan pengakuan jujur yang membuat publik Asia terkejut. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang baru akan dimulai Oktober mendatang, namun tensi persaingan sudah terasa panas. Salah satu sumber panasnya datang dari komentar blak-blakan pelatih timnas Irak, Haitham Khadim, yang secara terbuka mengakui kekhawatirannya terhadap kekuatan timnas Indonesia. Dalam laporan terbaru media Irak Win-Win, Khadim menyebut Indonesia kini menjadi salah satu tim paling berbahaya di Asia Timur. Ia bahkan menegaskan bahwa skuad Garuda sudah berkembang pesat di bawah asuhan Patrick Kluivert, baik dari segi kualitas permainan, kecepatan, maupun mental juang. Hari ini semua orang membicarakan Arab Saudi karena mereka akan bermain di kandang sendiri. Tetapi mereka lupa membicarakan tim Indonesia yang merupakan salah satu tim paling berkembang di Asia Timur, tegas Khadim seperti dikutip Win-Win. Berdasarkan hasil undian, Irak akan berada di grup B bersama Arab Saudi dan Indonesia. Seluruh pertandingan grup akan digelar di Stadion Al Jauhara Jeddah mulai 8 Oktober 2025. Formatnya pun cukup ketat, hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia, sementara posisi kedua harus melakoni babak kelima untuk memperebutkan tiket playoff antar benua. Khadim menyebut Irak sedang berupaya memantau dan mempersiapkan diri sebaik mungkin karena ada kelemahan lama yang harus diatasi. Tim ini memiliki ciri khas kecepatan tinggi dan memulai serangan dari penjaga gawang. Terus terang, tim Irak kurang memiliki kualitas ini, jadi kita harus sangat berhati-hati terhadap pesaing ini yang telah menjadi lebih matang di bawah kepemimpinan pelatihnya Patrick Kluivert, ujarnya. Yang membuatnya waspada menurut Khadim adalah ciri khas permainan timnas Indonesia, cepat, agresif, membangun serangan dari kiper dan pantang menyerah.
Timnas Indonesia selain kecepatan dan mentalitasnya yang tinggi, memiliki semangat juang yang tinggi karena pantang menyerah. Saya ingat pertandingan terakhirnya melawan tim Irak ketika mereka mencetak gol ke gawang singa Mesopotamia. Meskipun menerima kartu merah, lanjut pelatih Irak itu. Dengan pujian sekaligus peringatan itu, jelas duel Irak versus Indonesia Oktober nanti bukanlah sekedar laga grup biasa. Bagi kedua tim ini adalah partai hidup mati untuk mendekatkan diri ke tiket bersejarah menuju Piala Dunia 2026. Sementara itu, pelatih Timnas Irak Graham Arnold percaya diri menghadapi Timnas Indonesia dan Arab Saudi pada babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 8 hingga 14 Oktober mendatang. Kepercayaan diri Arnold muncul karena pelatih asal Australia itu mengklaim tahu kekuatan dan kelemahan Timnas Indonesia serta Arab Saudi. Dikutip dari Quora, Arnold mengatakan, "Saya punya banyak pengalaman melawan Timnas Arab Saudi dan Timnas Indonesia. Saya tahu kekuatan mereka dan kelemahan mereka." Arnold memiliki banyak pengalaman di sepak bola Asia, terutama bersama Timnas Australia. Bahkan di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Arnold sempat melawan Timnas Indonesia saat masih melatih Australia. "Saya yakin ini adalah waktu yang tepat bagi kami lolos ke Piala Dunia. Kami akan berjuang untuk mewujudkan impian jutaan rakyat Irak untuk lolos ke Piala Dunia setelah 40 tahun absen," ucap Arnold. Lebih lanjut, mantan pelatih Timnas Australia itu yakin para pemain Timnas Irak akan berada dalam puncak performa saat menjalani babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi. "Kami akan fokus sepenuhnya untuk meraih puncak performa pada Oktober mendatang. Saya punya keyakinan besar kepada para pemain. Mereka akan berada di puncak fisik dan mental di Oktober. Dan kemudian kami siap meraih kemenangan. Seperti yang sudah saya katakan, saya tidak khawatir siapa lawan yang akan kami hadapi. Begitu juga di mana kami akan bermain. Fokus kami adalah memenangi 2 pertandingan playoff," kata Arnold menambahkan. Timnas Irak dijadwalkan menghadapi Timnas Indonesia di Jeddah pada 11 Oktober dan kemudian melawan Arab Saudi pada 14 Oktober. Kini, seluruh mata tertuju pada Timnas Indonesia yang akan menghadapi jalur paling berat dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026. Dan tak bisa dipungkiri, antusiasme publik melonjak tinggi. Euforia wajar mengingat pencapaian ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lolos ke putaran keempat adalah pencapaian besar, tapi langkah selanjutnya harus diiringi dengan kedewasaan dalam melihat hasil. Apapun yang terjadi di grup B nanti, yang terpenting adalah Indonesia bermain kompetitif, berkembang, dan membangun fondasi kuat untuk masa depan. Bagaimana kiprah Timnas Indonesia di putaran keempat nanti? Berikan pendapat teman-teman di kolom komentar ya.